Langkah upaya pemberantasan korupsi kini kembali diuji. Salah seorang penyidik KPK, Novel Baswedan, diteror orang tak dikenal. Tak tertutup kemungkinan insiden ini berkaitan dengan salah satu kasus yang ditangani Novel. Upaya pemberantasan korupsi kembali diteror. Salah satu penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, Novel Baswedan, harus merasakan panasnya asam sulfat yang disiramkan orang tak dikenal Selasa pagi. Nama Novel tak asing lagi di ranah pemberantasan korupsi. Menangani sejumlah kasus besar, tak heran Novel pun menjadi incaran pihak tak bertanggung jawab. Terakhir, Novel menjadi penyidik kasus mega korupsi KTP elektronik. Serangan terhadap Novel pun membuat banyak pihak meradang. Presiden Jokowi bahkan meminta kasus ini diusut tuntas. Tindakan brutal yang saya mengutuk keras dan saya perintahkan kepada Kapolri untuk dicari siapa. Jangan sampai orang-orang yang punya prinsip teguh seperti itu dilukai dengan cara-cara yang tidak beradab. Saya kira ini tidak boleh terulang hal-hal seperti itu. Diduga kuat berkaitan dengan kasus yang ditanganinya, pimpinan KPK memastikan teror yang dihadapi Novel tak akan mengganggu kinerja KPK. Menyikapi serangan terhadap Novel tadi pagi, kami atas nama pimpinan dan segenap pegawai KPK mengutuk keras teror dan perbuatan keji yang dilakukan tersebut. Kami pastikan KPK tidak akan surut dan tidak akan terpengaruh oleh teror ini. Yang kini menjadi pertanyaan besar, siapa dalang dibalik aksi penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan? Publik ini menunggu langkah pasti polisi mengungkap tuntas teror pemberantasan korupsi dan membungkam teror dari koruptor. Elvira Kerunisa, CNN Indonesia. Brutal, kata ini dipilih Presiden Joko Widodo menggambarkan penyerangan yang dialami penyidik KPK Novel Baswedan. Presiden juga berpesan, insiden serupa jangan sampai terulang kembali. Bungkam teror koruptor menjadi tema editorial View kita hari ini. Dan telah hadir bersama kami di studio CNN Indonesia, Kepala Peliputan CNN Indonesia, Revolusi Riza. Selamat sore Mas Revo. Sore. Sebenarnya kasus yang terjadi penyerangan maupun teror terhadap anggota penyidik ataupun siapapun itu merupakan juga penyerangan dan juga teror terhadap institusi KPK. Anda melihat ini merupakan presiden yang sangat buruk terhadap proses penegakan hukum, apalagi juga Novel sedang mendalami kasus IKTP yang salah satu kasus besar. Anda melihat sebenarnya ini seperti apa sih? Iya, yang pertama teror itu kan hal yang memang kita kutuk bersama ya, teror kepada siapapun gitu, teror baik kepada masyarakat umum, terlebih kepada penyidik KPK. Karena kita tahu sendiri, kita tahu kan, KPK ini kan bertugas untuk mengungkap kasus-kasus korupsi. Bertugas, KPK ini dibentuk untuk memberantas korupsi yang menjadi kejahatan yang secara terorganisir yang sudah berlangsung lama gitu di Indonesia. Publik, negara berkomitmen untuk memberantas korupsi. Dibentuklah KPK. Nah, ketika teror menimpa penyidik KPK, artinya ini kan kejahatannya berlipat gitu. Teror saja sudah merupakan hal yang tidak kita setujui kan, kita tentang gitu. Kita mengutuk teror, apalagi teror kepada penyidik, orang yang bertugas untuk melakukan hal-hal yang katakan mulia gitu kan, yang tugasnya mulia untuk memberantas kasus-kasus korupsi. Gitu. Sebenarnya kalau berdasarkan apa yang saya baca, kasus teror ini sudah berulang kali, bahkan tidak hanya terjadi sekali terhadap Novel. Teror dalam bentuk teror verbal ataupun SMS, WhatsApp segala macam sudah masuk. Tapi ini seolah-olah puncaknya baru di Novel dan kasusnya memang kasus besar. Anda melihat seperti ada pembiaran atau bagaimana di proses pengamanan terhadap para penyidik KPK, Mas? Iya, teror ini kan Novel sendiri sudah mengalami teror beberapa kali gitu. Dia juga bahkan pernah ditabrak gitu. Dan bukan hanya Novel, tapi juga ada penyidik lain yang juga pernah mengalami serangan teror gitu ya terhadap mereka ini. Artinya kalau sudah begini, kita mendukung upaya-upaya atau desakan-desakan dari publik juga. CNN Indonesia juga akan mendukung bahwa
harus dipikirkan memang mekanisme untuk perlindungan terhadap para penyidik KPK gitu. Kita dapat info memang kan, kita membaca dan kita mengetahui bahwa sebenarnya KPK sudah pernah menawarkan perlindungan gitu kepada Novel dan terhadap Novel dan keluarga ya, tapi Novel sendiri menolak gitu ya, dikabarkan menolak diberi perlindungan. Nah, tapi kalau sudah begini kita tentu mendesak bahwa mekanisme perlindungan terhadap penyidik KPK ini harus direview. Nah, ini kan juga desakan yang sama juga dilakukan oleh beberapa organisasi-organisasi, kelompok masyarakat yang peduli dengan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Gitu. Secara editorial, CNN Indonesia tentu berharap penyidikan kasus-kasus atau pemberantasan korupsi di Indonesia ini tetap berjalan, tidak terhambat gitu kan. Kita memberikan support kepada KPK untuk tetap kita bersama masyarakat yang lain, kelompok-kelompok masyarakat sipil yang lain mendukung KPK gitu, supaya mereka tidak gentar lah gitu ya dengan adanya teror seperti ini. Anda melihat ataukah secara redaksional melihat apakah ini memang ada hidden agenda yang lebih besar lagi, memang terkait dengan otak ataupun aktor di balik ini sebenarnya memang tidak hanya sekedar sebuah teror tapi sebuah agenda besar bahwasanya ke depannya KPK juga harus tetap waspada. Iya. Seperti ini. Kita sih ya saat ini memang penyelidikan sedang berlangsung gitu ya. Siapa yang melakukan aksi teror ini? Tapi kita tentu menduga juga bahwa ini berkaitan dengan kasus-kasus yang dihadapi Novel gitu. Tapi ya ini masih dugaan tentunya ya. Dan kita menghormati langkah kepolisian untuk mengungkap karena kan Presiden sendiri pun sudah memberikan quote unquote bahwa memerintah Kapolri untuk segera membongkar kasus ini. Seperti tadi kita lihat, kita saksikan di tayangan kita kan, bahkan Presiden menggunakan kata brutal terhadap perilaku ini. Jadi kalau sampai ini terkait dengan upaya menggagalkan atau mengendorkan semangat pemberantasan korupsi yang dilakukan teror ini untuk upaya itu tentu ini hal yang memang benar kata-kata yang dipakai Presiden gitu kan, bahwa ini memang brutal gitu. Ya, kalau Anda lihat kejadian tanggal 11, sekarang sudah hampir lebih dari 6 hari, 16 orang, 18 saksi sudah diperiksa, ternyata masih agak lama ya untuk mencari tahu siapa tersangkanya atau pelaku pelemparan air keras tersebut. Bagaimana nih sebenarnya kalau dari sisi dari redaksi sendiri untuk menyimak kinerja polisi kali ini? Iya, kita samalah seperti publik yang menanti bahwa polisi harus segera mengungkap kasus ini. Kenapa tidak segera terungkap? Tentu ini pertanyaan bersama gitu. Tidak hanya kita ya, tapi juga banyak ya dari liputan-liputan kita sudah bisa terlihat lah bahwa publik juga menanti langkah kepolisian ini untuk segera mengungkap siapa gitu. Ya kita mendesak kepolisian untuk segera mengungkap, tapi juga sekaligus juga kita menghormati mereka bahwa tentu kita yakin lah ya, kita sih berharap lah ya Kapolri tentu bijak dalam mengungkap ini, dalam memproses kasus ini ya, harus segera diungkap, tapi tentu juga mungkin berhati-hati juga kali ya. Gitu. Yang menarik tadi saya baca bahkan Panglima TNI Gatot Nurmantio mengatakan siap untuk mendelegasikan personil melakukan pengamanan. Anda melihat sepertinya ada dua dikotomi kekuatan militerisme maupun polisi seandainya mereka berperan untuk memberikan pengamanan terhadap penyidik KPK? Keamanan tentu sebenarnya di wilayah kepolisian, tapi dalam kasus-kasus tertentu TNI bisa dilibatkan, gitu kan. Iya, kita respect lah terhadap TNI jika memang bersedia untuk memberikan pengamanan. Tapi tentu saja ini kita kembalikan ke mekanisme yang berlaku ya di negara ini gitu. Siang ketika setelah peristiwa penyiraman air keras terhadap Novel ini terjadi, KPK saat itu kan langsung merapatkan gitu ya, mereview mekanisme perlindungan ini. Nah, kita sih berharap ya ke depan kasus ini tidak terulang lagi. Tidak terulang ini dalam artian
harus ada antisipasi dari internal juga kan. Dan ada perangkat hukum yang tepat untuk melindungi para penyidik yang merupakan garda terdepan dalam pengungkapan kasus korupsi di tanah air. Baik, terima kasih sekali Mas Revolusi Riza buat hari ini perbincangan di News Desk. Selamat bertugas kembali Mas. Terima kasih. Ya.